Suho pun memberitahukan kepada Beru bahwa dirinya telah mendapatkan quest mendesak, dan sepertinya ada demon di dekat sini yang sudah menculik para manusia. Karena sistem akan memberikan hadiah berdasarkan jumlah orang yang diselamatkan, Suho pun merasa kalau orang-orang yang telah diculik sedang dalam bahaya besar. Lalu Suho menyuruh Dogyun untuk segera keluar dari dungeon ini, karena Suho merasa kalau telah terjadi sesuatu kepada unit penyerang. Lantas Suho menyuruh para Shadow Goblin untuk membawa Dogyun sampai ke pintu dungeon. Lalu Dogyun menanyakan apa yang akan kau lakukan di sini, dan Suho pun menjawab bahwa dirinya akan mencari unit penyerang di dalam sana. Merasa dirinya hanya akan menjadi beban bagi Suho, akhirnya Dogyun menyetujui usulan Suho, dan dia akan meminta bantuan kepada asosiasi Hunter setelah berhasil keluar dari dungeon ini. Suho juga berterima kasih dengan niat baik dari Dogyun. Lalu Suho pun memanggil Gray untuk bergabung dengannya saat ini. Tanpa basa-basi, Suho langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan para orang-orang yang telah diculik oleh para demon di dalam sana. Di dalam dungeon terdalam, ketua unit penyerang dan para hunter lain sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan demon yang menangkap mereka akan menggunakan para hunter ini untuk dijadikan bahan bakar. Lalu salah satu demon akan memanggil para demon lain, dan menyuruh demon yang sudah menangkap para hunter agar mengatur bahan bakar tersebut. Namun dia sangat kesal atas perintah untuknya, karena ini tidak adil menurutnya. Mereka sangat senang karena bisa mengisi ulang bahan bakar yang akan habis, dan dengan ini semua harusnya bisa menyelesaikan produksi kuota Stardust kali ini tanpa masalah. Racun yang diajarkan kepada mereka untuk dibuat dengan menggunakan teknik rahasia dari demon, dan stimulan awakening yang berasal dari Berserk Poison untuk dijadikan Stardust. Berserk Poison yang ada akan meningkatkan kekuatan sihir seseorang, tapi juga akan menimbulkan efek samping yang dapat mengurangi masa hidup dari penggunanya. Efek samping dari api yang berasal dari Demonic Essence Crystal yang direndam dalam darah demon ternyata dapat dikurangi hanya dengan menggantinya menggunakan api Mistborn dari neraka. Semua itu berkat apostel yang telah memberitahukan cara membuat ini kepada mereka. Bahkan monster yang dibuat dari mencemari jiwa makhluk hidup menyebabkan mereka kehilangan rasionalitas dan dibawa ke dunia ini oleh apostel tersebut. Berkat itulah demon peringkat rendah seperti mereka ini memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba mereka merasakan seseorang yang mendekati tempat ini dengan sangat cepat. Namun bagi mereka, seseorang yang datang akan menjadi kesempatan bagus untuk dijadikan bahan bakar juga. Suho dengan tendangannya melontarkan pintu besi, namun langsung ditebas dengan sangat mudah oleh salah satu demon menggunakan pedang di tangannya. Suho segera menanyakan kepada Beru apakah ini benar tempatnya. Namun Suho segera dikejutkan dengan monster-monster di hadapannya, karena wujud mereka yang baru pertama kali ini dia lihat. Apalagi mereka mengikat beberapa Mistborn dan membakarnya. Suho pun bertanya-tanya apakah itu semacam bentuk ritual bagi mereka, namun Suho bersyukur karena para hunter masih dalam keadaan hidup. Tiba-tiba serangan cepat langsung datang menuju Suho, namun serangan tersebut dapat dihindari dengan sangat mudah. Hal itu membuat si demon cukup terkesan, karena baru kali ini serangannya bisa dihindari oleh hunter di hadapannya. Suho menanyakan apakah kaulah sosok yang sudah menghabisi para hunter yang kulihat dalam perjalanan ke sini. Namun Youngest hanya diam membuat Suho akhirnya menghajar menggunakan tinjunya. Para demon lain sangat terkejut melihat Suho mampu menghindari serangan Youngest, meskipun dia sudah meningkatkan diri dengan Stardust membuat mereka akhirnya akan ikut turun tangan membantunya. Suho yang sedang asyik berduel, tiba-tiba mendengar perintah agar Youngest menyingkir, dan serangan bantuan dari demon lain segera menghampiri Suho dengan sangat cepat. Namun Suho yang sudah bergabung dengan Gray dengan mudah bisa menghindari serangan tersebut. Namun demon lain sudah menunggu Suho dari belakang, dan dia sudah bersiap dengan serangan listrik dari kedua tangannya. Suho pun terkena serangan tersebut dengan sangat telak. Melihat kesempatan bagus, Youngest juga ikut menyerang Suho dengan pedangnya. Menyadari hal tersebut, Suho bergegas mengeluarkan para Shadow Goblin untuk menahan serangan Youngest. Demon yang menangkap Suho sangat terkejut melihat kekuatan yang sepertinya tidak asing baginya. Ternyata mereka pernah melihat hal seperti ini, pada hari di mana para demon dimusnahkan oleh Shadow Monarch. Dan Suho terlihat sama persis seperti otoritas Shadow Monarch, meskipun itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan sejati Shadow Monarch.
Karena Suho bukanlah Shadow Monarch yang mereka ketahui, maka mereka berpikir tidak perlu takut kepadanya. Suho juga menyadari kalau mereka itu lebih lemah dari Brookie jika Suho melawan mereka satu persatu. Tapi mereka bertarung membentuk tim 3 orang, membuat Suho cukup kesulitan menghadapi mereka sekaligus. Jika Suho terus membangkitkan para Shadow Goblin, Suho hanya akan membuang-buang mananya saja. Lalu Suho teringat ucapan dari Beru yang meninggalkan jasad Brookie setelah dia hanya memakan jasadnya, hingga batasan di mana Beru bisa membaca ingatannya. Dan alasan Suho menyimpan jasad Brookie adalah pertarungan terakhir Brookie yang penuh dengan penyesalan, karena dia telah dikendalikan oleh Itarim. Brookie mungkin bisa membantu Suho dan mengamuk sebagai seorang warrior jika Suho menggunakan Shadow Extraction kepadanya. Apalagi Gray sudah mengizinkan Suho untuk boleh melakukan hal tersebut. Akhirnya Suho pun menggunakan Shadow Extraction kepada Brookie dan berkata, "Jika kau menyesalinya, maka aku akan memberimu sebuah kesempatan untuk bertarung." Dengan respon baik dari Brookie, akhirnya Shadow Extraction pun berhasil dilakukan. Lalu Brookie langsung meraung sejadi-jadinya dan berdiri di hadapan Suho dengan level 1 ranking normal. Para demon juga langsung sadar kalau Suho lah orang yang telah mengalahkan Brookie saat itu. Dengan ini, maka ada Gray dan Brookie yang akan membantu Suho dalam pertempuran. Perbandingan jumlah Suho dan musuh kini sudah setara, dan Beru cukup sedih karena dia tidak dihitung oleh tuan mudanya sebagai salah satu sekutunya. Suho pun memerintahkan Shadow Brookie untuk menghadapi salah satu demon, dan Suho akan mengurus sisanya. Di tempat lain, sebuah Red Gate muncul, dan Esil merasa kalau dirinya telah tersamun. Esil pun bertanya-tanya apakah ini ulah para demon yang selalu memburunya, namun dia melihat sebuah pertempuran yang sedang terjadi di sana, dan itu adalah Shadow Soldier yang sangat familiar di matanya. Suho bertarung dengan Youngest 1 lawan 1 tanpa ada yang mengganggunya, membuat Suho dengan mudah bisa menangkis semua serangan dari Youngest. Dengan satu tendangan telak kepada Youngest, akhirnya Suho sudah sangat yakin akan mengalahkannya dengan sangat mudah. Saat Suho akan menghabisi Youngest, tiba-tiba serangan dari demon lain segera menuju Suho membuat Youngest berhasil diselamatkan. Suho cukup kesal karena lagi-lagi ada yang mengganggunya. Kombinasi para demon itu cukup sulit untuk diatasi. Jika pertarungan ini berlangsung lebih lama, maka Suho akan kehabisan mana karena bond skill ini apalagi Brookie yang sudah menjadi Shadow Soldier lebih lemah dari kekuatan aslinya. Suho masih memikirkan cara untuk memisahkan mereka berdua agar Suho bisa melawan mereka satu persatu. Tiba-tiba Esil muncul di tengah-tengah pertempuran dan langsung menanyakan di manakah Tuan Sung Jinwo berada. Suho cukup terkejut melihat seorang knight wanita tiba-tiba muncul dan menanyakan keberadaan ayahnya. Beru pun langsung menanyakan kenapa kau ada di sini, dan Esil sangat ingat dengan suara khas seperti ini, lalu segera menghampiri Beru. Esil sangat senang bisa bertemu kembali dengan Beru, dan menanyakan di mana tubuhmu yang sangat kekar itu. Esil juga menanyakan di mana Tuan Sung Jinwo, dan siapa anak manusia yang sedang bersamamu itu. Beru pun cukup risih dengan perlakuan Esil kepadanya, lalu menjawab kalau ceritanya akan sangat panjang jika dijelaskan. Youngest tahu kalau demon wanita di hadapannya adalah salah satu demon yang mereka summon, namun sepertinya demon wanita itu berpihak kepada manusia di sana karena mereka sepertinya saling mengenal. Esil juga merasa tenang karena melihat Beru. Dengan itu Esil meyakini kalau mereka telah berhasil. Karena Esil sudah berada di sini, akhirnya Beru menyuruhnya untuk melawan para demon dan untuk melanjutkan reuni mereka nanti saja. Para demon akan menyingkirkan Esil terlebih dahulu, mereka akan mengambil darah Esil untuk membuat Stardust. Suho juga menyadari kalau Esil sedang terluka, lalu menanyakan apakah dia bisa melawan mereka berdua sendirian. Namun menurut Beru, demon low ranking seperti mereka bukan masalah baginya, dan Beru menceritakan tentang Esil saat sang raja menghancurkan dunia para demon. Kediaman Esil adalah satu-satunya kediaman bangsawan yang tidak dihancurkan oleh sang raja, dan Esil adalah putri dari klan Radiru yang jika dilihat dari sudut pandang manusia, kemampuannya itu setara dengan Hunter ranking S. Suho sangat senang karena bisa melihat bagaimana seorang ranking S bertarung, namun yang terjadi adalah Esil langsung terkena serangan dari salah satu demon. Suho pun sangat kecewa karena sudah berharap banyak terhadap Esil. Beru memarahi Esil kenapa dirinya menjadi selemah ini, bahkan jumlah mana yang Beru deteksi jauh lebih rendah dari sebelumnya.
Esil pun menjawab kalau sudah terjadi sesuatu kepada dirinya dan klannya. Sekitar setengah tahun yang lalu, sebagian besar para demon di dunianya memulai pemberontakan. Esil dan klannya bertarung sebaik yang mereka bisa, tapi mereka tidak bisa menangani pemberontakan tersebut dan akhirnya Esil berhasil kabur dari sana. Tapi darah Esil sudah diambil saat melarikan diri, membuat dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Lalu Esil memohon agar Beru bersedia meminjamkan sebagian kekuatannya, namun langsung ditolak mentah-mentah oleh Beru karena itu hanya akan menyia-nyiakan mananya saja. Suho yang melihat mereka merasa sangat terbebani, karena sekarang ada dua orang di pihaknya yang kehilangan kekuatan. Para demon yang mendengar ucapan dari Esil tidak mengenalinya, karena dia menjadi sangat lemah, namun mereka sadar kalau Esil adalah penyitas dari klan Radiru. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk mereka agar menjadi lebih kuat dengan mengkonsumsi darah dari bangsawan demon. Jika saja Suho bisa bertarung 1 lawan 1 dengan mereka, maka Suho bisa dengan mudah mengalahkan setidaknya salah satu dari mereka. Beru yang mendengar ucapan dari tuan mudanya, memiliki ide bagus untuk menggunakan kemampuan yang dia dapatkan setelah memulihkan sedikit mananya. Beru segera mengaktifkan skill Harsh Orders kepada Esil, dengan skill tersebut dapat meningkatkan 50% stat Esil dengan instan. Lalu Beru menyuruh demon tidak berguna seperti Esil untuk maju menyerang. Meskipun Esil terlihat agak menyedihkan, namun itu tidak masalah karena itu bisa mengubah menjadi pertempuran 1 lawan 1. Shadow Brokey tengah sibuk melawan bos demon. Begitu juga dengan Esil yang akan melawan salah satu dari demon di sana. Namun Youngest dengan cepat akan mengambil darah dari bangsawan demon, tapi dengan kecepatan dari Suho Youngest pun berhasil ditahan. Lalu Suho segera melemparkan Youngest hingga membuatnya terlempar sangat jauh dan membentur tugu api biru. Dengan cepat Suho pun menebas Youngest menggunakan pedang milik Youngest sendiri. Lalu sistem memberitahukan bahwa Suho telah berhasil menghabisi salah satu demon low ranking dan berhasil menaikkan level. Satu sudah gugur, dan Vulcan's Horn segera menelan jiwa demon yang sudah dikalahkan. Jiwa demon yang telah didapatkan akan meningkatkan physical damage sebanyak 31%. Esil juga sedang menggila melawan salah satu demon di sana. Namun tiba-tiba sistem memberitahukan kalau skill Harsh Orders telah kehabisan energi. Hal tersebut membuat Esil langsung kehilangan kekuatan dan ambruk. Beruntung Suho dengan sigap langsung menyerang si demon dengan mencengkeram dengan kedua tangannya. Dengan ini sudah 2 demon yang gugur, lalu sistem memberitahukan bahwa Suho telah menghabisi demon low ranking dan Vulcan's Horn juga menelan jiwa si demon. Di tempat lain, ketua demon sudah berhasil menghajar Shadow Brokey dan dia juga sadar kalau kedua rekannya sudah dikalahkan. Namun ini belumlah berakhir. Apalagi Shadow Brokey sudah bangkit kembali membuat ketua akan mengincar Esil, agar dirinya bisa menjadi lebih kuat dengan mengkonsumsi darah demon bangsawan. Suho yang sudah menyadarinya langsung menyerang dengan kakinya, lalu berkata kalau kau jangan banyak tingkah di sini. Lalu Suho menyuruh Shadow Brokey untuk mengeksekusi demon yang terlihat banyak tingkah ini. Esil pun mulai sadar lalu berkata kalau Beru itu sangat jahat sekali. Terlebih lagi Esil tidak percaya ada manusia selain Tuan Sung Jinwo yang bisa menggunakan Shadow Soldier. Esil menanyakan siapakah anak muda tersebut. Lalu Beru hanya menjawab kalau ternyata Esil tidak cukup setia, jadi kau tidak mengenalinya. Beru pun menyuruh Esil untuk mengingat kembali karena seharusnya Esil tahu siapa anak muda tersebut. Setelah Suho berhasil mengalahkan ketua demon, kini levelnya sudah mencapai 20 dan sudah bisa menggunakan toko di dalam sistem. Lalu Esil teringat dengan Tuan Sung Jinwo saat sedang menggendong anaknya, dan anak muda tersebut adalah Sang Yang Monarch keturunan dari Shadow Monarch. Akhirnya Esil paham kalau Suho adalah anak dari Tuan Sung Jinwo, lalu Suho cukup terkejut karena mendengar kalau tadi Esil menyebutnya sebagai Young Monarch. Esil tidak mengenalinya karena Suho sudah berubah, dan Suho sudah terlihat persis seperti Tuan Sung Jinwo. Tiba-tiba Esil pingsan membuat Suho sedikit panik, namun Beru menjelaskan kalau sepertinya Esil pingsan karena kelelahan saja. Esil belum mati lalu menyuruh tuan mudanya agar tidak perlu khawatir kepadanya. Kemudian Suho segera menyelamatkan para hunter menggunakan skill penyembuh milik Beru. Suho juga mendapatkan hadiah setelah menyelamatkan ke-7 orang dari para demon. Suho mendapatkan 2 hadiah. Untuk hadiah pertama adalah 3 poin atribut. Dan hadiah kedua adalah 700 koin emas,
yang bisa player gunakan untuk membeli item dari toko sistem. Di sana terdapat banyak potion dan item yang bisa Suho beli, dan menerima uang dengan menyelesaikan quest mengingatkan Suho pada saat dia melakukan tugas dan mendapatkan uang saat kecil dulu. Setelah Suho pikir-pikir, sistem ini juga diberikan oleh ayahnya dan akan Suho gunakan dengan baik. Lalu Suho memberikan potion secara langsung kepada Esil, dan kondisi Esil akhirnya terlihat lebih baik membuat Beru sangat terpesona. Karena tuan mudanya menggunakan koin emas yang berharga, hanya untuk membantu demon tidak berguna seperti Esil. Karena Suho tidak bisa meninggalkan Esil begitu saja, jadi Suho akan membawanya ke Shadow Dungeon, dan menyuruh Shadow Brokey untuk membawa para demon yang telah dikalahkan. Akhirnya, Brokey dan Grey pergi ke dalam Shadow Dungeon, namun Suho akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Karena Mistborn ini terlihat sangat menyakitkan, akhirnya Suho melakukan satu-satunya cara untuk membantu mereka. Di luar dungeon, Hunter dari asosiasi sudah tiba untuk mengurusnya. Lalu si Hunter memanggil Dokyun karena dia adalah informan, lalu menanyakan temannya yang bernama Suho, yang ikut masuk ke dalam untuk bekerja sebagai howler. Lalu Dokyun memberitahukan kalau Suho telah kabur bersamanya, dan Dokyun sudah membawanya ke tempat yang aman karena mereka berdua adalah Hunter peringkat E, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meminta bantuan dari asosiasi Hunter. Mendengar penjelasan dari Dokyun, si Hunter akhirnya mengapresiasi kerja bagus dari Dokyun. Mengikuti manual dari asosiasi adalah keputusan terbaik yang bisa dilakukan oleh Hunter peringkat E seperti mereka. Lalu si Hunter akan memeriksa kembali ke dalam dungeon untuk mencari jejak-jejak dari para monster dan mencari keberadaan dari Hunter di dalam. Dokyun juga merasa kalau pastinya Suho lah sosok yang menyelamatkan para Hunter. Meskipun dia tidak tahu pasti apa alasan Suho menyembunyikan kekuatannya, namun Dokyun yakin kalau itu bukanlah alasan yang buruk. Dia hanya perlu menunggu sampai Suho memutuskan untuk memberitahukan kebenarannya sendiri. Setelah Suho kembali ke dalam Shadow Dungeon, Beru telah menjelaskan keberadaan sang raja kepada Esil. Lalu Suho juga menanyakan apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya, dan Esil pun menjawab kalau kita pernah bertemu saat tutorial yang Suho jalani. Padahal saat itu Suho pernah bilang kalau Suho akan mengingat Esil dengan baik, tapi sepertinya Suho sudah lupa dengan peristiwa tersebut. Setelah Suho ingat-ingat kembali peristiwa saat itu, akhirnya Suho dapat mengingatnya, dan Esil saat itu langsung menyerah saat mereka berdua baru bertemu. Lalu Beru menanyakan kenapa kekuatan Esil menjadi begitu lemah, dan sebenarnya apa yang telah terjadi di alam para demon. Lalu Esil menjelaskan pada saat klannya dijadikan top klan di alam demon oleh sang raja, mereka hanya menunggu panggilan dari sang raja untuk diberikan perintah. Selama beberapa dekade, mereka hidup dengan damai karena sang raja belum memanggil mereka. Tapi sekitar setengah tahun yang lalu, muncullah sebuah masalah dengan munculnya Stardust yang mulai menyebar di antara para demon. Stardust tidak banyak berefek kepada para demon berperingkat tinggi, namun saat demon level rendah menggunakannya, itu akan banyak meningkatkan sihir mereka dengan sekejap. Apalagi dengan tidak adanya sosok sang raja Tuan Jinwo, membuat para demon mulai bergabung dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memberontak melawan klan Radiru, yang berada di bawah perlindungan Shadow Monarch. Pemberontakan tersebut mulai meningkat menjadi perang besar di dunia demon. Klan Radiru melawan untuk melindungi kastil iblis yang Tuan Jinwo percayakan kepada mereka, tapi keluarga Esil kalah setelah setengah tahun berperang. Para demon yang berpartisipasi tidak berhenti sampai di situ, bahkan mereka sampai menguras darah keluarga Esil yang berhasil ditangkap. Mereka meminum darah para bangsawan murni untuk meningkatkan kekuatan mereka, lalu ayah Esil dan semua anggota keluarganya telah dikorbankan. Esil juga kehilangan kekuatan karena mereka berhasil mengambil begitu banyak darahnya. Semua orang telah mati, dan hanya Esil satu-satunya yang berhasil selamat. Setelah kehilangan dunia demon, entah apa yang akan sang raja katakan kepada Esil nantinya. Lalu Suho berkata, kalau kau sudah mengalami banyak hal, meskipun ayahnya tidak berada di sini namun Esil, dan yang lain sudah berjuang dengan mempertaruhkan hidupnya, dan itu sudah lebih dari cukup. Suho pun yakin bahwa itulah yang akan ayahnya katakan kepada Esil jika ayahnya sedang berada di sini. Suho juga berterima kasih karena Esil sudah mau bertarung hingga akhir demi hubungannya dengan ayahnya.
Suho pun akan membantu Asil sebanyak yang dia bisa, dan Suho ingin membantu Asil untuk memulihkan klan Radiru. Seketika itu juga Asil teringat ucapan dari sang raja, bahwa dia akan memastikan kalau klan Radiru akan menjadi nomor 1 di dunia demon. Hal tersebut membuat Asil sampai menjatuhkan air matanya, dan sistem pun memberitahukan kalau Asil dari bangsawan demon berdarah murni merasa berterima kasih kepada player. Lalu sistem memberitahukan apakah Suho ingin merekrut Heir of the White Flames sebagai rekannya. Hal tersebut membuat Suho sadar kalau Asil adalah keturunan monark kedua. Suho pun bertanya-tanya, apakah itu karena Asil adalah satu-satunya bangsawan demon berdarah murni yang tersisa. Tanpa basa-basi, akhirnya Suho menerima Asil sebagai rekannya, dan sistem langsung memberikan Bond Skill Demon Strike dengan mengirimkan serangan besar setelah menerima energi dari Asil. Lalu Asil juga bisa melihat status window yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Suho juga tidak tahu karena Gray tidak bisa berbicara kepadanya, namun sepertinya status window akan muncul kepada rekan yang sudah direkrut oleh player. Asil juga sangat terkejut mengetahui dirinya adalah Heir of the White Flames. Lalu Suho pun akan menguji bond skill yang baru mereka dapatkan dan menyuruh Asil agar bersiap-siap. Akhirnya bond skill Demon Strike diaktifkan, membuat Asil seketika itu juga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk diserap oleh Suho. Kekuatan tersebut dipusatkan di tangan kanannya, dan beginilah Bond Skill Demon Strike yang membuat Asil langsung tumbang karena dia sudah kehabisan mana, namun Suho tetap memaksanya. Satu skill ini saja sudah menghabiskan mana Asil, membuat Suho sangat penasaran dengan sekuat apa efek skill ini. Dan ini pasti akan menjadi serangan yang sangat hebat, namun ternyata tidak ada efek sama sekali pada dinding yang Suho uji coba. Menurut Beru, ini tidak terlihat terlalu berbeda dengan serangan tuan mudanya yang biasa, namun Asil sudah memberikan semua energi yang dia miliki saat ini. Suho pun merasa apakah ini dikarenakan charge rate-nya yang berjumlah 0%, apalagi tidak dijelaskan cara mengisi energinya. Lalu Beru meminta izin kepada tuan mudanya untuk memakan bangkai demon itu. Namun Suho menolaknya karena Suho ingin menggunakan mereka untuk dijadikan Shadow Soldier nantinya. Lalu Beru meminta agar tuan mudanya mencobanya sekarang juga, dan saat Suho menggunakan Shadow Extraction, ternyata mana target telah terkontaminasi membuat Shadow Extraction gagal digunakan. Karena Suho tidak bisa membuat Shadow Soldier dari mayat para demon, akhirnya Suho membolehkan Beru untuk memakan mereka semua. Asil cukup sedih karena rasnya dipanggil dengan sebutan terkontaminasi, dan Suho dengan baik hati segera memberikan potion agar Asil bisa pulih. Hal tersebut membuat Asil malu-malu karena dirinya sudah banyak menyusahkan Suho sejak mereka bertemu. Suho juga memperbolehkan Asil untuk bebas menggunakan wilayah ini, karena sekarang ini mereka adalah rekan. Setelah Beru memakan jasad para demon, akhirnya dia menemukan petunjuk soal Apostle Itarim dalam ingatan para demon. Lalu Beru juga memberikan informasi tentang Stardust yang sudah tersebar di bumi, dan Mistborn adalah magic piece dari luar bumi. Para demon yang dimangsa oleh Beru ternyata juga terhubung dengan Brocchi, dan mereka mendapatkan para manusia dari Guild Heina yang kemudian diubah menjadi Mistborn, lalu digunakan sebagai bahan dari Stardust. Mereka juga memproduksi Stardust di banyak lokasi, dan semua lokasi itu disebut sebagai pabrik Stardust. Kesimpulannya adalah Guild Heina yang menculik para manusia, lalu Guild Reaper mengambil dan mengantarkan mereka ke semua pabrik, kemudian pabrik itu menggunakan mereka untuk membuat Stardust. Sudah sangat jelas bahwa Itarim ada di balik koneksi dari ketiga faksi ini, dan ada juga manusia yang menciptakan sistem manufaktur Stardust, dan dialah Apostle Itarim yang bersembunyi di suatu tempat di bumi. Beru juga melihat manusia yang membantu Apostle itu, dan dia adalah wakil ketua Guild Reaper Leminsung. Sepertinya kita akan bisa menemukan Apostle Itarim setelah kita berhasil menginterogasi Leminsung, ucap Beru. Di sisi lain, para reporter telah menunggu hasil dari pemeriksaan Leminsung setelah dia dipanggil oleh asosiasi Hunter. Mereka menanyakan apa yang terjadi setelah investigasi asosiasi kepadanya. Lalu salah satu reporter menanyakan tentang Guild Heina yang telah didukung oleh Guild Reaper telah menculik para warga. Apalagi ada kasus tentang terbunuhnya beberapa Hunter di gate stasiun Seoul yang diurus oleh Guild Reaper. Leminsung pun menjawab kalau kami Guild Reaper hanya melakukan yang terbaik untuk dunia yang sedang kacau karena munculnya kataklizm 2 tahun yang lalu.
Alasan Guild Reaper mendukung Guild Hyena adalah agar mereka yang banyak berisikan Hunter ranking D bisa segera bertindak demi kepentingan publik. Lalu soal gate di Stasiun Seoul, dia rasa itu akan menjadi tempat yang bagus untuk Hunter yang baru mendapatkan pengalaman. Leminsung tidak berpikir bahwa aksinya yang dia lakukan dengan niat baik akan berakhir seperti ini. Dan jika saja dia bisa lebih memperhatikan manajemennya, maka tidak ada orang yang akan kehilangan nyawa. Akhirnya Leminsung menutup pertanyaan para reporter dengan meminta maaf atas masalah yang dia sebabkan. Hal tersebut membuat beberapa reporter menganggap kalau artinya Guild Reaper tidak bersalah, apalagi asosiasi tidak memberikan pernyataan apapun. Bahkan beberapa reporter menganggap kalau Guild Reaper hanya berusaha melakukan hal baik. Leminsung yang mendengarnya sangat senang dengan berakting seperti ini, karena dia sebelumnya pernah menjadi bintang terbaik di Asia. Lalu untuk asosiasi, Ketua Jinchul bahkan memintanya untuk pergi tanpa banyak bertanya. Leminsung menganggap kalau asosiasi tidak tahu bahwa dirinya lah sumber dari Stardust yang ada di pasar. Lalu Suho yang sedang mengintai akhirnya mengetahui wajah dari Leminsung. Namun Beru tidak merasakan energi Itarim dari tubuhnya dan dapat diartikan kalau dia sama sekali tidak dikendalikan oleh Itarim. Suho pun akan mengurusnya saat ini, namun segera dihentikan oleh Beru meskipun dia harus bertaruh nyawa. Karena mana yang Beru rasakan dari Leminsung tidak bisa disetarakan dengan tuan mudanya karena dia adalah seorang hunter ranking A yang belum bisa dilawan oleh tuan mudanya saat ini.